Ketemu lagi di channel saya Harus Garden. Kali ini saya akan melanjutkan cerita saya yang sebelumnya yang saya beri judul Harus Garden di hari 03. Hal yang paling unik dari video kali ini adalah tentang upacara penguburan. Yang satu dengan menggunakan tata cara agama Kristen, yang satu dengan tata cara adat Marapu, dan mereka adalah anggota keluarga dari marga yang sama, dikebumikan atau dikuburkan di tempat yang sama di hari yang sama juga. Untuk itu tonton videonya sampai selesai. (19 Agustus 2021) saya mulai membersihkan tempat atau kebun saya untuk persiapan membuat kolam yang nanti akan saya gunakan untuk merendam bambu. Rumput-rumput liar dan tanaman semak belukar ini harus saya cabuti semua dan saya kumpulkan di beberapa titik. Ini untuk menghindari kebakaran di padang savana, karena musim kemarau dan semua rumput dan semak belukar itu kering semua, maka akan mudah sekali akan terjadi kebakaran apabila saya tidak mencabuti atau mengumpulkan semak-semak dan rumput-rumput ini ke dalam suatu tempat. Tidak perlu waktu yang lama, hanya beberapa menit saja, kurang dari 5 menit, maka rumput-rumput dan semak-semak itu sudah habis terbakar. Kini saatnya saya mempersiapkan kolam atau tempat untuk merendam bambu. Kolam untuk merendam bambu ini saya desain dengan bentuk lingkaran atau bulat dengan diameter 8 meter. Saya menggunakan batu-batu yang ada di tanah saya sendiri, jadi saya tidak perlu membeli batu karena di tempat saya sudah banyak sekali batu. Bahkan untuk membuat rumah sekalipun saya tidak perlu membeli batu, tinggal mencongkel-congkel atau tinggal mengambil dari tempat ini saja. Saya dan 3 orang teman saya, sebenarnya tidak ada satupun di antara kami yang bisa menjadi tukang atau berpengalaman bekerja sebagai tukang batu yang memasang batu. Tapi saya percaya bahwa untuk membuat kolam ini kami tidak perlu tukang dan kami bisa membuatnya sendiri. Saya meminta mereka untuk memasang batu. Satu persatu saya mengamati mereka, mana yang paling berbakat menjadi tukang batu. Untuk yang tidak berbakat memasang batu, saya memintanya untuk membantu dengan mempersiapkan adonan atau mengaduk semen, pasir, dan mencari batu-batu. Meskipun kami semua bukan tukang batu, tetapi kalau diamati hasil pekerjaan kami tidak jauh berbeda bagusnya dengan pekerjaannya tukang batu. Kolam ini cukup besar ukurannya. Saya
perlu hampir 2 minggu untuk membuatnya sampai selesai. 29 Agustus 2021 saya diajak oleh teman saya dari Desa Kilimbatu, desa terdekat dari tempat saya tinggal, untuk hadir pada acara mete. Acara mete ini adalah acara yang diadakan satu malam sebelum upacara penguburan. Jadi ini adalah malam terakhir sebelum jenazah itu dikebumikan. Nah, pada malam hari ini ada 2 jenazah yang akan upacarai atau dimakamkan pada besok harinya. Pada malam hari ini hampir seluruh warga berkumpul untuk bergotong royong mempersiapkan acara besok harinya, dan juga teman dekat, kerabat dari keluarga yang berduka sudah mulai datang dan menginap di tempat ini, dan kebanyakan dari mereka membawa seperti babi, sapi, atau kuda untuk disumbangkan kepada keluarga yang berduka. Saya sangat kagum dan terkesan dengan acara pada malam hari ini. Saking ramainya, menurut hitungan saya, acara pada malam hari ini mungkin dihadiri lebih dari 1000 orang. Jujur saja, acara pada malam hari ini dihadiri tamu lebih banyak dibandingkan tamu yang hadir pada hari pernikahan saya. Saya tidak mengerti satu persatu tentang makna atau arti dari upacara pada malam hari ini. Saya hanya meliput saja, dan saya juga tidak menanyakan ini artinya apa, ini artinya apa. Bagi saya, ini hanya untuk dokumentasi saya pribadi saja. Pada malam ini, para bapak-bapak juga bermusyawarah berbagi pekerjaan untuk upacara pada keesokan harinya. Wangu bawada haladona kanuna ana ladu palapau laterapu tanduka kae kada ombo jadi ingia kepada anterput tanduka kano. Setelah musyawarah selesai, acara ditutup dengan doa dan dilanjutkan dengan makan malam bersama. Miri bamakarain dia ketutur tanji melang lam dapung. Dang manjip jandok dang amadapun dang amadaptu bang lang lam dapung. Yang pelat teman yang tahu na buamu. Dimiri itu biaya punduk payapan papariama. Petir naum kalundun nuya. Amin. Ini adalah pengalaman pertama juga bagi saya untuk makan malam dalam acara adat Sumba. Dari sini saya menyadari bahwa upacara penguburan atau pengebumian adalah salah satu upacara dengan biaya terbesar bagi masyarakat Sumba. Seragam makan di sini daging kuda, di sana daging babi dan ayam. Selesai makan malam, acara dilanjutkan dengan begadang sampai pagi.
Keesokan harinya saya datang ke tempat upacara sekaligus untuk meliput acara pada hari ini. Setiap tamu yang hadir dipersilahkan untuk masuk ke rumah duka untuk memberikan doa dan penghormatan terakhir kepada yang meninggal dunia. Setelah itu tamu dipersilakan duduk dan disuguhi sirih pinang. Ini adalah panitia, mereka bertugas mencatat apa-apa yang dibawa atau yang disumbangkan oleh tamu yang hadir pada kesempatan hari ini. Perlu diketahui pada hari ini yang akan dikebumikan ada 2 orang. Mereka dari marga yang sama tetapi meninggalnya di waktu yang berbeda. Dan pada hari ini mereka akan dikebumikan dengan tata cara menurut kepercayaannya masing-masing. Yang satu akan diupacarai dengan upacara agama Kristen, yang satu akan diupacarai dengan tata cara adat Marapu. Terima kasih. Ke baru dalam hal ini Tuya Bram. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih Pakku. Yang berikut dibenamkan oleh keluarga besar Telora, anak Kawini dalam hal ini. Ya, terima kasih Pakku. Yang berikut. Untuk kita kasih kosong karena masih ada jarak kehadiran. Jadi minimal Jenazah sudah mau diberangkatkan. Yang pertama ini adalah jenazah yang menganut kepercayaan agama Kristen, sedangkan yang kedua adalah jenazah yang menganut kepercayaan adat Marapu. Oleh karenanya sudah dipersiapkan seekor kuda di depan rumah duka untuk mengantar jenazah dari tempat duka atau rumah duka menuju tempat pemakaman. Selain diupacarai dengan tata cara adat Marapu, jenazah yang kedua ini juga berpesan kepada keluarganya kalau nanti ia meninggal dunia dan akan dikuburkan, maka jenazahnya ingin diiringi dengan sepeda motornya dari rumah duka menuju ke tempat pemakaman. Ini adalah sepeda motor kesayangan yang dipakai untuk mengantarkan jenazah almarhum ke tempat pemakaman.
Demikianlah upacara atau tata cara penguburan dengan adat agama Marapu dan dengan tata cara agama Kristen di Pulau Sumba. Kolam untuk merendam bambu belum selesai dan belum kering cor-corannya, maka pekerjaan selanjutnya saya membuat untuk tempat penampungan air. Tempat penampungan air ini rencana saya mau saya taruh di atas supaya nanti kedepannya kalau saya ada masalah listrik atau masalah mesin atau masalah pompa air, saya tidak perlu khawatir karena air masih bisa mengalir ke rumah-rumah dengan menggunakan sistem gravitasi. Dengan ketinggian sekitar 2,5 meter ini, saya berharap air dari toren ini bisa mengalir lancar ke rumah-rumah tanpa menggunakan mesin. Setelah kolamnya kering, saya mulai menaruh bambu-bambu dan mulai mengisi air. Proses penempatan toren atau tangki air ini belum selesai. Saya berencana untuk menutup toren ini dengan batu-batu supaya tidak terlihat torennya dari luar. Jadi torennya tersembunyi di dalam batu. Dalam perendaman bambu ini saya tidak menggunakan bahan kimia apapun karena saya ingin bereksperimen sampai berapa tahun bambu-bambu ini akan bertahan kalau digunakan untuk membuat rumah tanpa dirawat atau diperlakukan atau ditreatment dengan bahan kimia. Saya meniru metode yang digunakan oleh orang-orang zaman dulu di kampung saya. Ketika akan menggunakan bambu, mereka merendam bambunya di kolam atau sungai atau parit selama beberapa bulan. Dan ini adalah penampakan dari toren yang sudah tertutup batu. Jadinya seperti ini. Sahabat, sampai di sini saja cerita saya dalam episode kali ini. Cerita akan saya lanjutkan dalam episode berikutnya yang akan saya beri judul Harz Garden Diary 05. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di episode berikutnya.